Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini masuk dalam pembahasan materi limit trigonometri bagian yang kedua ya. Bagian pertama sudah disediakan videonya khusus membahas soal-soal yang standar, yang dasar sekali, limit trigonometri yang dapat dijawab tanpa menggunakan identitas trigonometri atau sifat-sifat trigonometri ya. Nah, pada bagian kedua ini saya tambahkan soal-soal yang tingkatan lebih lanjut, yaitu apa? Untuk menyelesaikan dengan cara panjang itu harus menggunakan sifat atau identitas trigonometri. Nah, kembali sekedar mengingat dulu rumus limit trigonometri. Nah, ini ya. Jadi kalau ada sin AX per BX sama dengan itu sini semua ya. Jadi mau sin AX per BX, tangan AX per BX, atau AX per sin BX dan seterusnya ya. Itu semuanya sama dengan A per B. Cukup diambil koefisiennya, yang penting ini sama. Jadi bentuknya, jadi ketika dimasukkan X-nya nilainya 0, sudutnya 0, ini juga 0 ya itu. Dan ini bentuknya sama, sehingga tinggal diambil koefisiennya. Nah, lebih jelas tadi dengan contoh soal, gitu ya. Nah, terus identitas trigonometri yang digunakan apa saja? Yang paling sering ini nomor 1. Ya, di sekolah biasanya ini nomor 1 ya. Pastikan kalian hafal. Bentuknya bisa 1 min cos, bisa juga cos min 1. Nah, apa yang harus dipahami? Ini sudutnya kalian perhatikan, sin 2 alfa, apa cos 2 alfa ya, menjadi alfa. Artinya kalau ini 1 min cos 6x menjadi 2 sin kuadrat setengahnya, yaitu 3x gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ada lagi untuk ini agak jarang, yang nomor 2, 1 min cos kuadrat. Nah, ini saya sandingkan untuk membedakan antara nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 2 itu cos 2 alfa, sudutnya jadi setengahnya. Nah, kalau nomor 2, ini cos kuadrat alfa, sudutnya sama. Ini didapat dari identitas di kelas 10 ya. Ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat, nilainya 1. Berapapun sudutnya, yang penting sama. Ya, itu. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang nomor 2 ini, sudutnya nggak berubah, cuma di awalnya adalah 1 min cos kuadrat. Oh ya, tadi nomor 1 bisa 1 min cos, bisa juga cos min 1. Nah, cuma kalau 1 min cos 2 alfa itu jadi plus 2 sin kuadrat alfa. Tapi kalau cos 2 alfa min 1, maka menjadi min 2 sin kuadrat alfa, gitu ya. Nah, nanti ada contoh soalnya ya itu. Nah, terus yang nomor 3 ini lebih sering dibanding nomor 1, yaitu membentuk cos min cos, gitu ya. Nah, cos min cos seperti ini rumusnya, gitu ya. Jadi ini pastikan pada saat pengurangan ini jangan salah ya. Harus sudut depan dikurangi sudut belakang. Jadi kalau ini depannya cos alfa, maka ini alfa dikurangi. Nah, ini cos beta ya. Itu berarti apa? Alfa kurangi beta. Jangan sampai kebalik ya. Karena kebalik nanti ini bermasalah, gitu ya. Nah, itu. Terus yang dua nomor terakhir 4 sama 5 ini biasanya digunakan apa namanya? Pada soal limit trigonometri yang justru tidak menggunakan rumus limit trigonometri. Nah, tadi Mapi malah menggunakan seperti limit aljabar, nanti difaktorkan, pembuat nolnya dihilangkan, gitu ya. Nah, kita langsung saja ke latihan soal. Nah, latihan soal, nah ini sudah ada jawabannya. Kita hapus dulu ya, itu biar nanti apa namanya, kita mulai dari awal prosesnya ini ya. Tadi saya lupa belum menghapus ya. Nah, gini, jadi contoh ini contoh penggunaan sifat nomor 1, yaitu apa? 1 min cos. 1 min cos, maka nanti menjadi begini sebentar. Ya. Nah, 1 min cos, nah sesuai dengan sifatnya, itu apa? Menjadi 2 ya. Jadi terus dulu, jangan lupa ya, limit X mendekati ini limit ya. Kadang saya kebiasaan kalau ngajar disingkat L. Nah, untuk kalian jangan gitu. Limit 1 min cos 6x menjadi, nah ini rumus 2 kali sin kuadrat sudutnya 6x menjadi 3x setengahnya ya. Nah, kalau misalnya sudutnya ganjil 5x ya menjadi 5/2, pokoknya setengahnya ya. Nah, yang di bawah tetap 4x kuadrat gitu ya. Nah, sekarang tinggal terapkan rumusnya. Rumusnya kan begini, rumus limit trigonometri, tidak ada yang menggunakan pangkat. Nah, maka kalau pangkat hilangkan dengan cara ubah jadi perkalian, gitu ya. Nah, maka akan jadi seperti begini. Jadi apa itu 2 sin kuadrat menjadi 2-nya tetap ya, atau 2-nya sama 4 ini bisa dicoret ya itu. Jadi ini 2 habis sama 4 tinggal ini jadi 2, gitu ya, dibagi, disederhanakan. Terus ini ada limit lagi
limit X-nya mendekati 0, sin kuadrat saya pecah menjadi sin 3X dikalikan lagi dengan sin 3X gitu ya. Nah, di bawahnya ada 2X kuadrat. Ya, pokoknya kan kalau atasnya sin, bawahnya X gitu ya. Berarti apa? Ini ada 2X kuadrat, satu X, 2X dulu. Nah, 1X satunya lagi, saya taruh di sini, dibagi. Nah, gitu ya. Nanti sesuai dengan sifat dari limit, dalam perkalian bisa dibuat limit masing-masing. Jadi limitnya ini sendiri, gitu ya, dikalikan limitnya ini sendiri. Bisa juga kamu tulis lebih panjang lagi, menjadi limit X mendekati 0 sin 3X per 2X dikalikan limit X mendekati 0 sin 3X per X gitu ya. Nah, itu juga boleh, silakan ya. Langsung pun tidak masalah ya, itu tergantung bagaimana di sekolah ya dibiasakannya. Nah, limit yang di depan itu jadi apa? 3 per 2, 3 per 2, yang di belakang 3 per 1 atau 3 saja. Sehingga hasil akhir adalah 9 per 2 ya, itu atau 4,5 atau 4,5 terserah gitu ya. Seperti itu. Coba lagi bentuk yang berbeda. Oh ya, nomor hari tadi bisa juga dibuat menjadi limit yang dikuadrat, tapi itu tidak selalu bisa ya. Ketika di nomor 2 itu sulit ya, nggak bisa dikuadrat gitu. Jadi mending kalau pangkat 2 bawahnya tidak harus dipilih pangkat 2, dibuat perkalian aja gitu ya, seperti ini. Nomor 2 ini 1 min cos, seperti apa? X mendekati ya, limit dulu X-nya mendekati 0, 1 min cos seperti apa? Menjadi 2 kali sin kuadrat. Nah, sudutnya 4X ya. Atau kalau mau cepat ya langsung saja sin kuadratnya saya tulis sebagai sin kali sin ya. Sudutnya tadinya 8X jadi setengahnya, yaitu 4X. Nah, ini biar langsung ya, itu karena ya menghemat. Tapi kalau untuk kalian di sekolah menyesuaikan gitu ya. Nah, di bawahnya ada 2X sama 5X ya, boleh begini. Ini 2X gitu ya. Nah, tangan 5X-nya di sini. Tangan 5X-nya. Jadi sesuai dengan rumusnya tadi ya, yaitu 5X. Nah, nanti kan ini sin per tangan bisa, tinggal diambil koefisiennya. Ya, kalau lupa dilihat lagi rumus tadi yang sebelumnya ya, itu videonya dibutuhkan. Nah, ini bisa juga duanya dicoret dulu, silakan, tidak pun ada masalah gitu ya. Nah, sehingga limitnya masing-masing, yang di depan itu 4 per 1, yang di belakang berarti 4 per 5, atau hasilnya adalah 16 per 5 gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Nah, terus lagi nomor 3. Nah, nomor 3 ini serupa sih ya, itu cuma ini memang saya bikin bervariasi, walaupun dasar yang dipakai sama ya, itu jadi untuk berbagai macam gitu. Jadi sudah tatupkan dulu ya biar nanti sekalian. Jadi ini sudah siapkan contoh soal. Nanti di bagian ketiga videonya akan dibuatkan lagi soal yang sifatnya pendalaman. Kalau ini kan sekedar masih contoh soal, jadi teorinya begini, contoh soalnya begini gitu misalnya ya. Nah, kalau yang berikutnya itu nanti soal yang sulit-sulit, misalnya sampai ke level ujian masukkan tinggi mungkin gitu ya. Gitu. Nah, ini. Jadi ini masih tahap biasa, apa ya, soal yang sering muncul di sekolah dan merubah bentuk dari yang ada di soal menjadi seperti yang ada di rumus, yaitu apa? Harus sin dan tangen. Nah, kayak ini ya, ini kan tidak ada sinusnya, nah dibikin jadi sin. Jadi apa? Limit X-nya mendekati 0, nanti juga ada contoh yang X-nya tidak mendekati 0 gitu ya. Nah, 1 min cos seperti apa tadi? Langsung 2 kali sin kuadrat ya, langsung saya tulis sin kali sin saja. Sudutnya 6X menjadi 3X, dikalikan lagi sin 3X ya, dibagi dengan 1 min cos berarti apa? 2 kali sin kuadrat, langsung sin kali sin, sudutnya 2X 4X ya, jadi 2X dikalikan lagi dengan sin 2X, ini 2X gitu ya. Nah, ini coret-coret dulu aja, ini hilang duanya ya. Jadi limitnya ini sendiri ya, itu. Nah, ini juga ini bukan bagian dari jawaban yang merah-merah ini ya, cuma ini anda aja keterangan tambahan gitu ya. Nah, terus sebentar, ini kurang turun ternyata ya, itu. Ya. Nah, berikutnya ini sudah selesai, tinggal jawabannya, yaitu apa? Yang di depan 3 per 2, yang di belakang juga 3 per 2 gitu ya. Nah, 3 per 2. Nah, charge dulu ya, ini biasa kadang-kadang alatnya macet ya, itu. Nah, ini.
3/2 gitu ya. Nah, ini berarti apa? Hasil akhir adalah 9/4. Nah, 9/4 ya, gitu. Ya, nah sekarang yang nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini berbeda. Kalau tadi kan satu min cos, ini contoh soal yang satu min cos kuadrat, gitu ya. Nah, jadi apa itu? Kalau satu min cos itu kan sudutnya jadi setengahnya, kalau ini tidak, tetap aja. Jadi rumusnya ya, nanti itu silakan dilihat sendiri gitu. Ini limit x mendekati 0. Nah, satu min cos kuadrat dia apa? Menjadi sin kuadrat. Ini saya langsung saja ya. Nah, menjadi sin 6x. Jadi sin kuadrat 6x ditulis menjadi sin 6x dikali sin 6x. Nah, di bawahnya ada 3x sama tangan 2x. Ini saya bagi ya. Ada 3x-nya sama yang di depan, tangan 2x-nya di belakang. Ya, itu. Nah, ini tangan. Ya, ini tangan ya. Nah, tangan berapa? 2x gitu ya. Nah, langsung sudah hasilnya berapa? Berarti yang di depan 6/3 dikali 6/2. Berarti berapa? Berarti ini 2 dikali 3 atau sama dengan 6. Gitu ya. Nah, itu. Nah, terus contoh lain, wah ini. Nah, ini juga ini sebenarnya sama dengan tadi nomor awal ya. Cuma ini lebih sulit aja karena apa? Ada langkah yang lebih panjang ya itu. Tapi tidak masalah, memang harus latihan ya itu. Nah, ini kamu lihat ada sin sama sin sama ya, berarti apa? Ini bisa dipecah menjadi limit x-nya mendekati 0. Sinusnya kita keluarkan, difaktorkan, jadi sinusnya kita taruh di depan, sin 2x. Nah, ini jadi apa? Jadi 1 dikurangi dengan cos 6x. Nah, ini kan jadi seperti tadi gitu ya. Nah, 1 min cos bentuknya gitu. Nah, yang di bawah tidak usah dirubah dulu aja, enggak apa-apa. 6x kuadrat dikalikan lagi dengan tangan berapa? Tangan x ya. Nah, ini kuadrat ini. Gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi jadi limit x mendekati 0 gitu ya. Nah, sin 2x sudah tidak ada perubahan, langsung dikasih bawahnya x juga silakan ya itu. Yang jelas ini 1 min cos. 1 min cosnya berubah menjadi 2 kali sin kuadrat gitu ya. Nah, 2 kali sin kuadrat. Nah, sin kuadrat sudutnya setengah kalinya. Berarti apa tadinya 6x jadi 3x. Nah, sin kuadrat dikalikan lagi, sin ada 2 gitu ya. Nah, 3x. Terus di bawah ada 6x kuadrat. Nah, ini kita tulis dulu, ini 6x ya, karena di atasnya ada sin 2x, pangkatnya x1, kita kasih bawahnya x pangkat 1. Nah, kemudian lagi ada x kuadrat kan ya, ini baru 6x. Nah, berarti x-nya masih ada satu lagi di sini. Nah, kita kasih buat yang ini, x gitu ya. Nah, terus lagi ini tangan yang belum ya. Nah, ini sekarang silakan dicek sebelum dan sesudahnya sudah sama belum, terutama bagian bawah ya. Nah, yang bagian bawahnya gitu ya. Nah, ini kan berarti menjadi apa, ini sama dengan ya, ini kadang lancar kadang tidak ya itu penulisannya. Nah, ini sama dengan yang di depan berarti apa? 2/6 dikali 2 ya, udah 2 ini kan konstan ya itu. Terus 3/1. Nah, ini ya itu. Ini 3/1 juga ya itu. Jadi ini ya. Jadi semuanya dari mana? Yang pertama 2/6 dari sini. Limitnya ini ya. Terus 2 ini ya langsung ya konstan. 3/1 ini. Koefisiennya 3, yang di atas yang di bawah 1 x-nya ya itu. Nah, ini 3/1 juga gitu ya. Cuma x-nya tidak begitu jelas. Nah, berarti apa hasilnya sama dengan berapakah ini hasilnya itu. Yang jelas ya boleh kalau mau dicerahkan ini. Nah, ini kan ini sama ini kan 6 ya, hilang. Sudah. Berarti apa? Berarti 2 kali 3. Nah, gitu ya. Nah, ini. Kemudian bentuk berikutnya lagi apa lagi nih? Wah, ini. Oh, ini sama kayak tadi ya, serupa. Serupa ini. Cuma ini di bawah dan cosnya di depan. Nah, ini yang tadi kalau 1 min cos kan positif, ini cos min 1 contohnya ya. Ini biasa jadi limit dulu, tulis dulu ya. Nah, limit x mendekati 0. Terus yang di bawah dulu aja, yang di atas bolehlah 8 x pangkat 3, ini nggak ada perubahan ya, nanti aja perubahannya. Kalau yang di bawah sudah
menjadi sin semua. Nah, tangen X ini saya keluarkan, tangen X itu yang sisanya ini tangan X kali cos 4X menjadi tangan X. Nah, ini cos 4X-nya di dalam kurung. Terus dikurangi 1, difaktorkan ya, itu. Nah, nanti cos 4X min 1-nya kita rubah. Jadi apa? Nah, seperti yang tadi, gitu ya. Cuma kalau tadi kan 1 min cos menjadi plus 2 sin kuadrat. Nah, kalau ini cos min 1 berarti menjadi minus, gitu ya. Nah, ini dulu. Ini ada tangan X, kemudian ada min 2 gitu ya. Nah, sin kuadrat sudutnya setengahnya. Nah, tadinya kan 4x, ini menjadi 2x gitu ya, dikalikan lagi dengan sin. Nah, karena sin kuadrat ya, jadi sin ada 2. Nah, 2x seperti begini gitu ya. Nah, yang atasnya ada 8x pangkat 3. Ini dulu ya 8x buat yang tangan. Di sini dikatakan lagi ada x lagi, juga ada x lagi karena x-nya pangkat 3 ya. Paskan itu ya. Nah, ini saya kasih tanda dulu, atau boleh juga dicoret dulu dibagi. Nah, ya dibagi min 2 langsung ya. Berarti apa? Jadi min 4. Nah, ini nanti limitnya sendiri gitu ya. Nanti limitnya ini juga sendiri. Ini ya itu. Ini juga sendiri gitu. Nah, hasilnya bagaimana? Saya taruh di sebelah bawah wis, nggak apa ya ini. Berarti apa? Min 4 per 1 dikali 1 per 2, minusnya hilang, sudah ya, itu per 2, 1 per 2, 1 per 2, terus lagi yang terakhir ini juga 1 per 2, berarti apa? Hasilnya minus ya, min 1, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus yang nomor 7 ini cos min cos, rumusnya bagaimana? Ini ya, sebentar. Eh, ya, enggak apa. Nanti ini rumusnya kita lihat, gitu ya. Nah, kalian bisa mencatat, gitu ya. Jadi cos min cos menjadi min 2 sin kali sin, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini saya salin saja. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung ya, itu. Nah, rumusnya seperti ini. Tak tuliskan di ini turun dulu. Nah, ini rumusnya ya. Jadi nanti untuk soal ini kita pakai rumus ini. Seperti begini rumusnya ya. Jadi cos min cos menjadi min 2 sin sin, kan sesuai tujuannya. Pokoknya ubah jadi sin atau tangan ya itu. Nah, ini. Ini berarti menjadi limit dulu x mendekati 0, cos min cos berarti apa? Min 2 sin. Sin apa? Sin setengah kali. Nah, jumlah sudut sebelumnya yaitu 4x ditambah 6x. Kalau udah lancar langsung saja. Sin 10 dibagi 2, 5x gitu ya. Itu. Tapi barangkali pada saat kamu belajar ini dulu di kelas sebelumnya belum paham. Nih ya, mudah-mudahan bisa paham ya itu. Nah, terus berikutnya apa lagi? Sin ya, sin lagi. Sin sudutnya setengah kali pengurangan depan kurangi belakang. Yang depan sudutnya 4x, yang belakang sudutnya 6x gitu ya. Nah, dibagi dengan di bawah tidak ada perubahan, 4x kuadrat dikalikan cos 5x gitu ya. Nah, ini jadi apa? Ada yang bisa dicoret, boleh ini duanya ya, jadi 2 ini ya, 2 sama 4 gitu ya. Nah, sehingga apa? Ini menjadi limit limit x mendekati 0. Nah, yang di depan itu apa? Min sin 10 kali setengah berarti 5x. Nah, di bawahnya kan dikasih x gitu ya. Oh, ada 2x ya, 2x kuadrat itu dikasih 2x ya. Terus lagi ada lagi sin. Nah, sin berapa? Ini kan min 2, min 2x kali setengah berarti apa? Min 1x, min x dia. Nah, dibagi dengan masih ada x ya, kan tadi kan 2x kuadrat, berarti ini baru 2x, ini baru x-nya. Nah, terus cosnya bagaimana? Cosnya itu kan tidak bernilai 0 ya, karena ini cos 0. Nah, cos 0 nilainya 1, tulis di sebelah gitu. Jadi karena ini perkalian dan tidak bernilai 0, ya sudah, tidak usah dirubah ya itu. Nah, ini sekarang minus ya, limitnya masing-masing saya kasih tanda dulu.
nanti limitnya ini sendiri. Jadi pakai rumus limit trigonometri. Ini juga pakai rumus limit trigonometri. Nah, yang ini tidak pakai rumus limit trigonometri, tinggal dimasukkan saja, gitu ya. Nah, hasilnya ini menjadi min 5/2. Ini berarti min 1/1 dikalikan lagi 1 per cos X-nya 0. 5 kali 0, 0. Cos 0, 1. Ya. Nah, jadinya berapa? Berarti plus 5/2. Seperti itu ya. Nah, itu. Itu contoh ya. Nanti di video berikutnya akan ada soal lebih banyak lagi tentang seperti ini, gitu ya. Nah, terus ini mulai masuk contoh soal yang X-nya tidak mendekati 0, gitu ya. Nah, rumusnya sama, ini yang atas itu 3 kurang 3 cos. Itu sama saja dengan, apa namanya, 1 min cos ya, itu sebenarnya. Ini langsung ya, jadi limit X mendekati 0, oh bukan, mendekati 2 ya. Nah, kalau X-nya mendekati 2, maka nanti dirubah yang di dalam limit itu akan muncul X min 2, ya itu. Nanti ada membuat 0, kita bikin bentuk X min 2, gitu ya. Nah, jadi ini dulu ya, yang di atas 3 dikeluarkan menjadi apa? 1 dikurangi dengan cos. Cos berapa? 4 X min 8. Mending kita sederhanakan, kita keluarkan 4-nya menjadi X min 2. Nah, kan gitu loh. Karena X-nya mendekati 2, maka pasti ada muncul bentuk X min 2. Dibuat X min 2 biar gampang, gitu ya. Nah, yang di bawah pun nantinya akan ada X min 2 juga, gitu ya. Nah, ini tak tulis dulu, taruh dulu ya. Ini kuadrat ditambah dengan X min 6. Ini juga nanti tangan akan menjadi ada bentuk X min 2, tapi ini nanti dulu ya, itu karena kita fokus di atas dulu, dirubah menjadi sin, yang di bawah sudah tangan ya, itu nanti tinggal menyesuaikan yang di bawah. Nah, sekarang ini berarti limit X mendekati 2 terus 3 ya dikali 1 min cos, berarti apa? Menjadi 1 min cos itu adalah apa itu? 2 gitu ya, dikali sin kuadrat kan. Sin kuadrat sudutnya setengahnya. Nah, ini kan 4 kali. Menjadi 2 kali. Nah, ini ada X min 2. Nah, karena kuadrat, saya langsung buat saja menjadi perkalian. Nah, 2 kali X min 2. Jadi ini hasilnya harusnya 2 sin kuadrat, gitu ya, harusnya. Nah, terus karena ini sudutnya adalah 2 kali X min 2, ada X min 2-nya ya. Nah, ya sudah, berarti di sini juga ada X min 2-nya. Mesti, ya itu. Cuma kan di bawah aslinya bukan X min 2. X kuadrat plus X min 6. Ya, taruh di sini. Dikalikan lagi. Ini X kali X kuadrat. Berarti X kali X. Tidak pas ya. Min 6. Berarti apa? Min 2 kali plus 3. Nah, ini kalau kalian jabarkan sampai selesai, hasilnya sama. Gitu ya. Jadi sekali lagi. Kalau ini sin 2 kali X min 2, ini juga X min 2. Ya, itu disamakan. Nanti tinggal diambil koefisiennya, gitu ya. Nah, dari mana X min 2? Karena X-nya mendekati 2, maka ada X min 2 yang bikin 0. Kalau X-nya mendekati 2, min 2, maka nanti ada X plus 2. Ya, itu ya, ini yang bikin 0-nya, gitu ya. Nah, itu. Oke, contoh nanti di berikutnya, gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi, ini ada sin lagi. Nah, ini juga kita belum ada tangan ya, tangan belum dipakai. Nah, tangan juga sama, ini harus sudutnya X min 2. Tapi kan tidak begitu. Nah, dikalikan. Nih, dikali berapa? Aslinya kan min 3X. Ini X, berarti dikali min 3. Dikali min 3. Gitu ya. Sehingga dicek, min 3 kali X, min 3X. Pas, sama ya. Min 3 kali min 2 jadi plus 6. Sama ya. Nah, sudah tinggal limitnya saja. Gitu ya. Nah, sebentar ya. Kita turunkan dulu. Ya. Nah, ini sudah. Tinggal ini hasil ya. Yang di atas 3 kali 2, 6. Di bawahnya bagaimana? Oh ya, tata dulu. Nanti limit yang ini tidak pakai trigonometri, ini tinggal dimasukkan saja. Karena tidak bernilai 0 per 0. Seperti itu ya. 1 per cos itu tidak 0 per 0. Langsung dimasukkan saja. Nah, ini pakai rumus limit, diambil koefisiennya. Ini juga pakai rumus limit, diambil koefisiennya ya, karena di sininya udah sama gitu ya. Nah, berarti apa yang di depan dulu? 3 kali 2, 6, langsung X plus 2, X-nya X plus 3 ya, X-nya ganti 2. Nah, plus 3. Terus ini berarti apa? 2 yang di atas koefisiennya di bawah 1.
Berikutnya atas koefisiennya 2, di bawah koefisiennya min 3. Nah, jadi berapa ini? Berarti ini menjadi, ini min 3-nya bisa dicoret ya. Min 3 sama 6, jadi min 2. Berarti hasil akhir adalah min 2 kali 2 kali 2. Berarti min 8 dibagi 2 tambah 3, 5. Kali 1 enggak usah ya, gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini sudutnya tidak 0. Jadi ya, tidak 0, tidak menggunakan identitas juga sebenarnya ini ya, gitu. Jadi ini apa namanya, soal yang harusnya di bagian pertama ya, tapi tidak apa-apa, gitu ya, lanjut. Ini kalau kayak gini ya gini aja, jadi x-nya mendekati pi per 2, maka ada x min pi per 2 nantinya, ya itu. Nah, ini ada x pi per 2, contoh di sini ini ada sin. Nah, ini saya bikin pokoknya x pi per 2, x min pi per 2, tapi kan aslinya nggak begini ya, aslinya 2x ya dikali 2 saja, nanti yang lainnya ikut, gitu ya. Syaratnya apa? Jika dimasukkan x-nya berapa, mendekati berapa, itu nilainya 0. Nah, maka bisa dibuat begini gitu ya. Nah, kalau yang di sini sin x, kalau dimasukkan kan jadi sin pi per 2, sin 90, nilainya 1, tidak bernilai 0 ya. Tidak usah dirubah, biarkan aja. Nah, yang di bawah saja. Ini ada tangen x min pi per 2 gitu ya. Nah, sudah ini. Tinggal nanti menghitung limitnya, yang di depan itu biasa pakai rumus limit ya. Nah, yang di belakang ini tinggal dimasukkan aja karena tidak bernilai 0 per 0 ya. Nah, berarti apa? Hasilnya sebelah kanan saja. Berarti ini menjadi 2 per 1 dikalikan limit sin 90 1 atau sama dengan 2 gitu ya. Gitu. Nah, untuk yang nomor 10 ini tidak pakai limit trigonometri, tapi menggunakan identitas trigonometri ya itu. Nah, rumusnya, nah ini tak copy dulu ya rumusnya biar kalian bisa lihat gitu. Rumusnya begini, jadi kalau cos 2 alfa, nah ini ya, cos 2 alfa jadi seperti ini gitu. Nah, kita copy dulu ya. Nah, ini ya, ini agak panjang mungkin ya gitu. Nah, nanti ada pemfaktoran, jadi ini seperti pada limit aljabar, yaitu difaktorkan, pembuat nolnya dihilangkan, dicoret gitu ya. Nah, itu dibagi atas dengan bawah sama gitu. Nah, kalau tadi tidak dicoret, tidak dibagi, tapi dengan cara di pakai rumus ya itu. Nah, ini tidak usah dibikin, wah ini x mendekati pi per 4, berarti ada pi per 4, x min pi per 4, tidak ya itu, karena ini dimasukkan juga tidak 0. Beda dengan tadi. Nah, tadi kan dimasukkan pi per 2, ini jadi 0 sudutnya. Ini juga jadi 0 ya. Nah, maka bisa dibuat. Kalau ingat tidak 0, tidak usah ya itu. Ini aja dirubah yang di atas itu menjadi limit x mendekati pi per 4 cos 2x. Nah, kalau cos 2 alfa kan jadi cos kuadrat min sin kuadrat, sudutnya setengah kalinya ya. Ini pun sudutnya setengah kali, menjadi cos kuadrat x dikurangi dengan sin kuadrat x dibagi dengan, ini ada cos x dikurangi lagi dengan sin x. Nah, terus berikutnya bagaimana? Ingat pemfaktoran di SMP, ada bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadi apa itu? Menjadi A plus B, A min B. Hilangkan kuadratnya, terus dijumlah dikali pengurangan. Ya itu. Nah, penjumlah dulu boleh, pengurangan dulu boleh. Ini B gitu ya. Nah, berarti apa? Ini menjadi limit x mendekati pi per 4. Nah, pi per 4 ini ya. Nah, yang di atas ini nilai kuadratnya. Jadi apa? Menjadi cos x. Ditambah dulu boleh, dikurangi dulu juga boleh, silakan ya itu. Ini saya tulis penjumlahan dulu. Nah, berikutnya ini ada cos lagi, cos x dikurangi lagi dengan sin x gitu ya. Nah, dibagi dengan, di bawahnya ini ada cos x dikurangi dengan sin x gitu ya. Nah, ini kan sama ya. Jadi ini kayak di aljabar, itu apa difaktorkan, nanti yang bikin 0 dihilangkan. Nah, kalau sudah tinggal dimasukkan karena tidak bernilai 0 per 0. Ini kan cos pi per 4, cos 45 ya. Setengah akar 2 ditambah sin 45 setengah akar 2 atau sama dengan akar 2 gitu ya. Nah, jadi tidak pakai rumus limitnya. Nah, ini sama aja difaktorkan. Cuma ini nanti ada tambahan lagi, rumusnya itu apa? Sin 2x gitu ya.
Nah, sin 2x jadi apa? Sin 2x itu jadi begini. Nah, kita copy dulu ya, saudara. Nah, ini ya, rumus dari sin 2x. Ya, nah ini rumusnya ya. Gitu. Seperti ini, sin 2 alfa menjadi 2 kali sin cos gitu ya. Nah, ini kan langsung kita robah, kita sesuaikan menjadi limit, ini agak panjang datanya ya. Panjangnya dalam memodifikasi aja sih. Nah, ini ada pi per 4, 1 dikurangi satunya, ini langsung saya rubah menjadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat gitu ya. Nah, ini tadi cos dulu ya, cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x, ini bebas sudutnya ya, x boleh, 2x juga boleh, sin kuadrat gitu ya. Nah, dikurangi sin 2x menjadi apa? 2 kali sin x sama cos x gitu ya. Nah, kenapa ini saya pakainya cos kuadrat x bukan cos kuadrat 2x? Karena di sini sudutnya jadi x gitu ya, disamakan, nanti ada maksudnya ya di belakang. Nah, terus ini cos pangkat 4 min sin pangkat 4. Nah, cos pangkat 4 sin pangkat 4 itu bisa saya tulis ulang sebagai begini. Jadi yang namanya A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 itu kan sama saja dengan A pangkat 2 di kuadrat dikurangi B ya, B pangkat 2 di kuadrat. Nah, ini kan kuadrat dengan kuadrat ya. Seperti tadi, bisa difaktorkan menjadi kuadrat yang di luar hilang. Jadi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dikalikan A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya. Nah, sama tadi ya. Saya tambahkan lagi juga ini rumusnya. Tadi ada bentuk begini ya. Jadi yang namanya sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, dari sini jadi kenapa ini satunya saya rubah gitu ya. Nah, berarti apa kalau gitu, ini cos pangkat 4 min sin pangkat 4, saya rubah jadi begini ya. Berarti apa? Menjadi apa itu, cos kuadrat x sudutnya tidak berubah ya. Nah, sama ini ada lagi sin kuadrat x dikalikan dengan ini ada apa, cos kuadrat x min, nah ini yang pengurangannya ya, sin kuadrat x gitu. Nah, terus berikutnya lagi, nah ini kan yang di bawah ini nilainya adalah berapa? 1 nih sifatnya ya, 1 dalam perkalian, abaikan saja. Jadi ini nanti berikutnya tidak saya tulis ya itu. Nah, yang di atas itu adalah bentuk kuadrat sempurna yang di atas itu ya. Nah, ini jadi ya, limit x mendekati pi per 4. Atas itu sama saja dengan begini, sama saja dengan cos x dikurangi dengan sin x di kuadrat. Jadi dari sini ya, tulis ya. Jadi kalau ada A min B di kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Cuma ini kuadratnya di depan, 2AB-nya di belakang gitu ya. Nah, tidak masalah, sama saja ya itu. Nah, terus yang di bawah ini kan 1 ya. Nah, udah saya tulis. Terus yang ini kuadrat kurangi kuadrat saya hilangkan. Jadi apa? Jadi cos x dikurangi sin x gitu ya. Jadi difaktorkan pakai bentuk yang tadi kayak nomor 10 ya. Nah, ini penjumlahannya berarti ada cos x ditambah lagi dengan sin x gitu ya. Nah, berikutnya ini sama kayak tadi, tidak menggunakan limit aljabar trigonometri, tapi difaktorkan kayak limit aljabar. Nanti yang bikin 0 dicoret gitu ya. Nah, ini kan sama ya. Yang di bawah hilang, yang di atas ada 2, hilang 1 gitu ya. Nah, jadi pangkat 1, makanya jadi 1 gitu ya. Nah, terus hasilnya bagaimana? Tinggal dimasukkan saja ya. Nah, berarti apa hasilnya adalah menjadi ini semuanya sin 45 cos 45 ya. Berarti setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, nilainya 0 ya. Yang di bawah nilainya tidak 0, tidak masalah. Nah, kalau 0 per 0 masih bermasalah, harus dirubah lagi gitu ya.
Nah, ini berarti 0 per akar 2 atau sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini terus ini soal terakhir, ini limit tangan ini di sekolah sangat jarang muncul. Ini biasanya adanya di ujian masuk perguruan tinggi, tapi bentuknya tidak sesederhana ini ya, lebih sulit gitu. Nah, sebentar tak tulis dulu ya rumusnya. Nah, ini rumusnya ya. Itu sudah saya tulis rumusnya. Nah, eh, ini kan yang ini. Nah, ini saya kasih tanda ya. Jadi kamu perhatikan bagian yang kasih merah ini itu adalah sama dengan seperti rumusnya. Yang ini gitu ya. Artinya apa? Ini bisa saya tulis ulang sebagai limit X mendekati 0. Nah, ini apa? Saya tulis 1 per gitu ya, 1 per X min Y yang di depan, sama yang dikasih merah itu sama aja dengan tangen. Nah, tangen apa? X min Y gitu ya. Nah, kalau tadi jika dimasukkan X mendekati Y, X-nya jadi Y, itu tidak 0 sudutnya. Nah, kalau sekarang sudutnya jadi 0, berarti apa? Kembali ini menggunakan rumus limit trigonometri. Ya, ini salah ya, X mendekati Y. Nah, ini X mendekati Y. Nah, yang di atas itu apa? Ada tangen X min Y. Di bawah juga ada X min Y. Sudah sama kan ya? Maka tinggal diambil koefisiennya atas 1 di bawah 1. Jadi kan ini sudutnya 0, ini juga nilainya 0 ya. Kalau dimasukkan, maka gunakan sifatnya. Sifat awal rumus limit trigonometrinya. Gitu ya. Atau ini sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini dulu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, menambah pengetahuan gitu ya. Jika ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar. Jika suka ya like dan subscribe gitu. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.